Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu tajwid, Bapak Ahmad Aziz Abidin, dan kepada segenap teman-teman kelas C IATC 1 yang kami sayangi, izinkanlah kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum mim sukun. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Fatimah Zulfasani dengan NIM 21040261009, yang kedua Fathan Gifari Saifuddin dengan NIM 21040266096, dan yang ketiga Nakia Mawarda Ashifa dengan NIM 21040261008. Ya, langsung saja. Macam-macam hukum mim sukun. Macam-macam hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamatsilain, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idhar syafawi. Ya, langsung saja ke hukum mim sukun yang pertama. Kepada saudari Nakia Mawarda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun sukun yang pertama adalah idgham mutamatsilain atau idgham mimi, atau juga bisa disebut dengan idgham mesti. Idgham artinya itu memasukkan atau mentasdidkan ke dalam huruf setelahnya. Mimi artinya mim atau mendengung. Bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsil atau juga bisa disebut sebagai idgham mesti adalah apabila ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah mim. Maka bunyi pada mim sukun harus dibaca ke bunyi huruf mim berharokat atau bertasydid. Setelahnya disertai dengan dengung selama 2-3 harokat. Contohnya, pertama yaitu faidha hum muslimun, itu mim sukun bertemu huruf mim berharokat dhammah. Yang kedua ada in kuntum mu'minin, itu juga mim sukun bertemu huruf mim yang berharokat dhammah. Kemudian wa antum muslimuna, itu juga mim sukun bertemu huruf mim berharokat dhammah. Contoh lain bisa juga dilihat di surah Quraisy ayat 4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, alladzi at'amahum wa amanahum. Di situ ada dua bacaan idgham misri. Yang pertama yaitu pada kata at'amahum min ju'in. Di situ mim sukun bertemu huruf mim bertasydid berharokat kasrah. Kemudian ada wa amanahum min khauf, itu juga mim sukun bertemu huruf mim bertasydid berharokat kasrah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zulfa. Baik, hukum bacaan mim sukun yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu kata ikhfa dan syafawi. Ikhfa yaitu artinya menyamarkan atau menyembunyikan, sedangkan kata syafawi berasal dari kata syafatun yang artinya bibir. Hukum bacaan disebut ikhfa syafawi apabila yaitu artinya menyamarkan bacaan mim sukun di bibir dan disertai gunah apabila setelah mim sukun ada huruf ba. Berarti hukum bacaan ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Sebab dinamakan ikhfa yaitu karena mim sukun dibaca samar jika bertemu dengan huruf ba. Dan dinamakan syafawi karena makhraj dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba keluar pada pertemuan antara dua bibir atau syafatain, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Cara membaca hukum bacaan ikhfa syafawi yaitu dengan menyamarkan suara mim mati yang ditahan selama 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif.
disertai dengan dengung yang samar. Ikhfa syafawi, membacanya terdengar samar-samar atau tidak jelas. Contoh dari bacaan ikhfa syafawi diantaranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbahum bihim alaihim bi'ilmin wahum bil akhirati kafirun dakhaltum bihinna. Bacaan ikhfa syafawi terdapat pada huruf yang bergaris bawah. Contohnya pada lafaz Rabbahum bihim pada huruf hum bihim tersebut. Materi selanjutnya idhar syafawi yang akan dibacakan oleh Mas Fatan Ghifari. Ya, untuk hukum mim sukun selanjutnya yakni idhar syafawi. Idhar syafawi secara bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama, idhar, yang artinya menjelaskan. Dan yang kedua, syafawi, yang berasal dari kata syafatun, yang berarti bibir. Idhar syafawi yaitu apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Kemudian cara membaca idhar syafawi yaitu bunyi pada mim sukun diucapkan secara jelas, lebih-lebih jika bertemu huruf waw dan fa, supaya tidak terdengar samar atau ikhfa. Contoh bacaan idhar syafawi. Mim sukun bertemu hamzah. Alaihim a'angdartahum. Mim sukun bertemu ta. La'allakum tattaqun. Mim sukun bertemu dal. Lakum dinukum. Mim sukun bertemu ra. Fihim rasulan. Mim sukun bertemu ta. Alaihim tayran. Mim sukun bertemu waw. Hisabuhum wahum fi ghaflatin muridun. Untuk contoh yang lain terdapat banyak di Al-Quran, bisa dicari sendiri oleh teman-teman sekalian. Ya, mungkin sekian presentasi dan penjelasan tentang hukum mim sukun dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.